Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalian pernah dengar gak sih cerita mistis tentang di Gunung Lawu, pasar setan yang paling terkenal? Pendaki gunung pasti gak asing dengan Gunung Lawu. Lokasinya berada di perbatasan Jawa Timur dan Jawa Tengah. Letaknya pun ada 3 kabupaten sekaligus, yaitu Karanganyar, Magetan, dan Ngawi. Tergolong gunung yang keramat, Gunung Lawu syarat cerita bersejarah dan misteri. Bahkan Gunung Lawu sering dikaitkan dengan beberapa cerita mistis. Cerita mistis di Gunung Lawu yang paling terkenal adalah Pasar Setan. Membahas cerita mistis di Gunung Lawu pasti berhubungan dengan legendanya. Konon Gunung Lawu merupakan tempat menghilangnya Raja Majapahit yang terakhir, yaitu Prabu Brawijaya V. Di gunung ini pula masyarakat setempat meyakini adanya 2 makhluk gaib. 2 makhluk yang dimaksud adalah manusia biasa. Dulunya mereka adalah 2 penjaga yang setia menemani Prabu Brawijaya V, bahkan ketika sang Prabu mengasingkan diri di Gunung Lawu. Makhluk gaib itu menjaga puncak Gunung Lawu yang ada 3. Salah satu puncaknya adalah Hargo Dalem yang diyakini sebagai tempat terakhir Prabu Brawijaya V sebelum akhirnya menghilang tanpa jejak. Berdasarkan cerita lisan, 2 makhluk gaib itu dikenal dengan sebutan Dipa Menggala dan Mangsa Menggala. Secara misterius, keduanya menjadi patih dan memimpin para makhluk tak kasat mata lain yang tinggal di Gunung Lawu. Dipa Menggala dianugerahi gelar Sunan Gunung Lawu, sedangkan Wangsa Menggala dikenal dengan gelar Kiai Jalak. Kiai Jalak ternyata berwujud burung jalak. Masyarakat setempat percaya burung jalak jelmaan Kiai Jalak mendatangkan pertanda baik. Apabila pendaki gunung melihat burung jalak tersebut, maka ia dianggap telah disambut dengan baik. Biasanya Kiai Jalak yang menjaga tutur kata dan perilakunya selama di gunung. Mereka yang bersikap sopan dan tidak melanggar pantangan akan ditemui oleh Kiai Jalak. Bagi pendaki gunung, mitos Pasar Setan paling sering dibicarakan. Keberadaan Pasar Setan diyakini ada di beberapa gunung sekaligus. Salah satu yang paling terkenal adalah Pasar Setan di Gunung Lawu. Pasar Setan adalah pasar gaib yang menjadi pusat transaksi jual beli layaknya pasar umum di kehidupan manusia. Namun beda dengan pasar yang kita ketahui, Pasar Setan ini didatangi oleh makhluk-makhluk gaib yang ada di gunung. Untuk manusia yang melihat Pasar Setan umumnya dianggap mirip dengan pasar tradisional dengan aneka barang menarik yang dijual. Akan tetapi sebenarnya barang yang diperjualbelikan bukan barang biasa, melainkan tanah, batu, dan dedaunan. Nah, Pasar Setan di Gunung Lawu disebut dengan Pasar Dieng. Konon pasar tersebut berada di pos 5 jalur pendakian Ceto. Banyak mitos yang beredar. Menurut satu kepercayaan, mendaki sebaiknya gak menerima atau membeli barang bila melihat Pasar Setan. Berdasarkan mitos yang lain, pendaki dihimbau untuk melemparkan uang ke sumber suara apabila mendengar suara penjual misterius yang menawarkan dagangan. Selain melihat langsung Pasar Setan, biasanya pendaki mendengar suara keramaian khas suara yang ada di pasar. Padahal kondisi di gunung sepi dan gak ada pendaki lain yang sedang mengobrol. Ada sumber mata air di Gunung Lawu, yaitu sumber mata air Sendang Derajat. Sumber mata air ini ada di Gunung Lawu dan biasanya diambil oleh para mendaki dan masyarakat setempat. Menariknya, sumber mata air Sendang Derajat dianggap keramat. Mereka percaya bahwa airnya bisa memberikan manfaat awet muda. Kamu yang mendaki ke Gunung Lawu dan memiliki niat yang baik bisa meminum air di Sendang Derajat sesuai kepercayaan orang dengan niat baik dan mendapat
mendapatkan kemudahan dan kelancaran dalam mencapai tujuan. Banyak cerita mistis di Gunung Lawu selain pasar setan yang sangat terkenal. Cerita mistis tentang pantangan jumlah pendaki juga diyakini sampai sekarang. Bahkan pantangan tersebut dipatuhi meski nggak pernah dijelaskan secara tertulis. Jadi terdapat kepercayaan bahwa jumlah pendaki yang naik ke Gunung Lawu tidak boleh ganjil. Jika ganjil, maka makhluk halus akan menggenapi rombongan tersebut. Sebaiknya mendaki Gunung Lawu dengan 2, 4, 6, 8, atau 10 orang. Itulah cerita mistis di Gunung Lawu, mulai dari legenda, pasar setan, hingga mitos jumlah pendaki. Menurutmu cerita mistis mana yang paling seram? Nah, begitulah cerita tentang Gunung Lawu. Sebelum kita melakukan aktivitas atau kita niatkan untuk menaiki gunung, sebaiknya membaca doa sebelum kita melakukan perjalanan. Tidak boleh bicara sembarangan dan menghargai alam, dan tidak boleh membuang sampah sembarangan. Sebaiknya menjaga kebersihan. Ya teman-teman, mudah-mudahan kita selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dimanapun kita berada. Begitulah cerita kita hari ini. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.